Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya Khairatul Mufidah. Di sini kita akan belajar mengaplikasikan uji asumsi dasar. Yang pertama yaitu uji normalitas. Adapun contoh kasus yaitu seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BI. Data-data didapat berupa data rasio dan ditabulasi sebagai berikut. Pertama, klik program SPSS, lalu klik variabel view pada SPSS Data Editor. Pada kolom name, klik Y. Kolom name pada baris kedua, klik X1. Dan pada kolom name baris ketiga, ketik X2. Pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama, ketiga harga saham. Untuk kolom pada baris kedua, ketik PER. Dan terakhir ketik roll. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau isian default. Setelah itu buka data view pada SPSS Data Editor. Maka didapat kolom variabel Y, X1 dan X2. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Lalu klik analis, deskriptif statistik, explore, klik variabel harga saham, pair, dan ROI, dan masukkan ke kotak dependent list. Klik plot, klik normality plots with test, kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Maka hasil outputnya didapat pada kolom test of normality adalah sebagai berikut ini. Dari hasil di atas kita lihat pada kolom Kolmogorov Smirnov dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk harga saham sebesar 0,05, untuk PER sebesar 0,200 dan untuk ROI sebesar 0,200. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel harga saham, PER, dan ROI berdistribusi normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, sampel T, test, dan ANOVA. Untuk itu, kita persiapkan data-data terlebih dahulu. Data-data tersebut bisa kita ketik pada Microsoft Excel agar lebih mudah. Setelah itu, langkah yang pertama yaitu klik program pada SPSS, lalu klik variabel view pada SPSS Data Editor. Pada kolom name, ketik item 1. Kolom name pada kolom 2, ketik nomor 2. Lalu pada kolom desimal, untuk kolom item 1 dan item 2, angka kita ganti menjadi 0. Pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama, ketik pemahaman mahasiswa, dan untuk kolom pada baris kedua, ketik tingkat prestasi. Lalu untuk kolom value, klik simbol kotak kecil pada kolom baris kedua. Pada value ketik 1, kemudian pada value label ketikkan IPK kurang dari 2,50. Setelah itu, klik Add, kemudian pada value ketik 2, kemudian pada value label ketikkan IPK 2,50 dikurangi 3,30, kemudian klik Add. Selanjutnya pada value ketik 3, kemudian pada value label ketikkan
IPK 3,31 dikurangi 4,00. Kemudian klik Add, lalu klik OK. Selanjutnya, buka data view pada SPSS Data Editor, maka didapat kolom variabel item 1 dan item 2. Pada kolom item 1, ketikkan data total skor item. Pada kolom item 2, ketikkan angka-angka 1 sampai 3 yang menunjukkan tanda nilai IPK. Klik analisis, compare means, one way Innova, klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak dependent list. Kemudian klik variabel tingkat prestasi dan masukkan ke kotak faktor. Klik options, klik homogeneity of variance, kemudian klik continue. Klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom test of homogeneity of variance adalah sebagai berikut. Dari hasil di atas dapat diketahui signifikansi sebesar 0,193. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka data disimpulkan bahwa ketiga kelompok pemahaman mahasiswa berdasar tingkatan prestasi mempunyai varian sama. Angka Levin statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar homogenitasnya. DFL sama dengan jumlah kelompok. Data 1 atau 3, strip 1 sama dengan 2. Sedangkan DF2 sama dengan jumlah data dikurangi jumlah kelompok data, atau 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan faktor. Langkah-langkah pada program SPSS yang pertama yaitu kita menggunakan data pada uji homogenitas. Selanjutnya klik analis, deskriptif statistik, explore. Klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak dependent list. Kemudian klik variabel tingkat prestasi dan masukkan ke kotak faktor list. Selanjutnya klik normality plot with test. Kemudian klik continue, klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom test of normality adalah sebagai berikut. Tabel di atas telah diubah ke dalam bentuk baris atau double klik pada output test of normality, kemudian pada menu bar klik pivot, kemudian text post round and column. Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data variabel pemahaman mahasiswa yang terbagi menjadi 3 kelompok data tersebut berdistribusi normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masuk program SPSS, lalu klik variabel view pada SPSS Data Editor. Untuk mempermudah memasukkan data, kita perlu menggunakan Microsoft Excel dan ketik data-data yang diperlukan. Pada kolom name, ketik X, untuk kolom name baris kedua, ketik Y. Pada kolom desimal, angka diganti menjadi 0 untuk variabel X dan Y. Untuk kolom label, ketik kecemasan. Dan untuk kolom label baris kedua, ketik optimisme. Pada kolom lainnya bisa kita hiraukan atau isian default. Lalu buka data view pada SPSS Data Editor. Terlihat jelas pada kolom X dan Y. X adalah variabel kecemasan dan Y adalah variabel optimisme. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Setelah itu, kita klik Analisis, Compare Means,
Lalu kita klik variabel Optime dan masukkan ke kotak Dependent List. Kemudian klik variabel kecemasan dan masukkan ke Independent List. Setelah itu klik Options pada Statistic for First Layer, klik Test for Linear. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom ANOVA tabel adalah sebagai berikut ini. Sudah terlihat jelas bahwa dari output di atas dapat diketahui nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linier.